Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi ini kita akan mengenal bidang pengetahuan manajemen proyek atau PM Knowledge Area. Di antaranya 5 proses grup dan 10 knowledge area. Kemudian gambaran kelompok proses awal proyek hingga selesai. Selanjutnya kompetensi utama seorang manajer proyek. 47 bagian PM book proses. Selanjutnya integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, dan stakeholder. Yang terakhir adalah IT TO Project Integration Management Overview. Project Management Institute atau PMI menciptakan standar bidang pengetahuan manajemen proyek yang dikenal dengan nama bidang pengetahuan knowledge area dan kelompok proses atau proses group. Bidang pengetahuan tersusun secara horizontal, kelompok proses tersusun secara vertikal. 5 proses grup dan 10 pengetahuan area ini merupakan kedua bagian yang akan saling mendukung. Sebagai kerangka kerja dari proses manajemen proyek secara bertahap akan dibahas pada perbagian sesi pertemuan. 5 proses grup diantaranya initiating, planning, execution, monitoring and controlling, yang terakhir adalah closing. Kemudian 10 knowledge area diantaranya integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, dan yang terakhir adalah stakeholder. Tujuan utama dari gambaran grup proses ini adalah untuk menyelaraskan harapan pemangku kepentingan dengan tujuan proyek, memberikan mereka visibilitas tentang ruang lingkup dan tujuan, menunjukkan bagaimana partisipasi mereka dalam proyek, dan fase terkait dapat memastikan bahwa harapan mereka tercapai sesuai dengan harapan dari stakeholder. Batasan proyek didefinisikan sebagai titik waktu awal di mana proyek atau fase proyek diotorisasi untuk penyelesaiannya. Initiating, proses atau fase untuk mendapatkan otorisasi pelaksanaan proyek. Outputnya yaitu berupa dokumen project, statement of work atau pernyataan kerja proyek (SOW). Deskripsi naratif dari sebuah proyek ini diantaranya adalah menjelaskan kebutuhan bisnis yang akan dipenuhi oleh proyek, menjelaskan produk proyek, menceritakan bagaimana proyek sejalan dengan rencana strategis organisasi. Planning adalah proses mendefinisikan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan semua rencana anak perusahaan dan mengintegrasikannya ke dalam rencana manajemen proyek yang komprehensif. Outputnya yaitu berupa dokumen sentral yang mendefinisikan dasar dari semua pekerjaan proyek. Executing adalah proses menjalankan tugas proyek Anda. Ini adalah bagian pengiriman dari manajemen proyek, tempat aktivitas utama pelaksanaan proyek terjadi dan Anda membuat produk. Outputnya adalah pelaksanaan di setiap lini, pembagian tugas kepada tim proyek atau delegasi, performa kerja tim, persetujuan perubahan, informasi kelangsungan pelaksanaan, dan pembuatan produk atau jasa secara mendetail dari dokumentasi pelaksanaan proyeknya. Monitoring and controlling adalah proses melacak pekerjaan yang sedang dilakukan, meninjau dan melaporkannya, sehingga kita dapat memantaunya sambil berjalan. Outputnya adalah berupa dokumen persetujuan perubahan, dokumentasi perubahan, info terkini dari proses rencana pelaksanaan proyek, dan dokumentasi dari setiap pelaksanaan proyek.
Yang terakhir adalah closing, yaitu suatu proses memungkinkan penyelesaian semua tugas di grup lainnya saat sampai pada titik untuk menutup proyek atau fase. Outputnya yaitu berupa produk atau jasa, transisi yang dihasilkan, info terkini mengenai aset organisasi. 10 bidang pengetahuan merupakan kompetensi utama bagi PM atau manajer proyek, diantaranya yaitu 4 bidang proyek spesifik, mencakup lingkup, waktu, biaya, dan mutu. Selanjutnya, 4 bidang pengetahuan mencakup SDM, komunikasi, resiko, dan manajemen pengadaan. Yang terakhir adalah 1 bidang pengetahuan integrasi yang mempengaruhi 9 bidang lainnya. Pada tabel 47 PM Book Process terbagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal mewakili fase atau proses manajemen proyek, sedangkan secara vertikal mewakili pengetahuan di berbagai area melalui proses integrasi, lingkup, waktu sampai dengan stakeholder. Kerangka kerja dari proses manajemen proyek secara bertahap akan dibahas pada perbagian sesi pertemuan. Integrasi merupakan bagian dari pengetahuan area kerja sebagai titik awal dari proses pelaksanaan manajemen proyek, yang meliputi proses dan aktivitas berupa mengidentifikasikan, mendefinisikan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan. Setiap proses dan aktivitas yang diperlukan kemudian diimplementasikan melalui fase grup kerangka kerja. Di antaranya adalah develop project charter, yaitu proses mengidentifikasi atau definisi proyek. Selanjutnya, develop project management plan, yaitu proses pembuatan dokumen panduan utama atau master plan untuk manajer proyek dan memastikan hasil yang sukses dari fase perencanaan proyek. Selanjutnya adalah fase koordinasi keseluruhan pekerjaan proyek, di antaranya yaitu direct and message project work, yaitu mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Yang kedua, monitoring and control project work, yaitu memantau, melakukan analisis nilai yang dapat diterima, membuat laporan status proyek, dan mengidentifikasi potensi perubahan proyek. Selanjutnya yang ketiga yaitu perform integrated change control. Di sini maksudnya mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol jika ada perubahan seperti formulir permintaan perubahan, persetujuan sponsor proyek, dan administrasi lainnya. Yang terakhir adalah close project or phase. Di sini merupakan fase tugas-tugas yang diperlukan untuk menutup integrasi manajemen proyek. Scope adalah ruang lingkup pekerjaan yang merupakan bagian dari pengetahuan area kerja untuk menghasilkan deliverable atau produk, jasa, prosedur, sistem, maupun keluaran lainnya sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang diperlukan. Plan scope management di sini menjelaskan bagaimana ruang lingkup didefinisikan, diverifikasi, dan dikontrol, serta bagaimana WBS atau Work Breakdown Structure didefinisikan. Masih dalam area scope atau ruang lingkup, diantaranya yaitu collect requirement, yaitu suatu proses merinci setiap persyaratan dari produk atau jasa yang akan dikerjakan. Selanjutnya yang kedua, define scope, yaitu membuat batasan pernyataan yang menjabarkan atau justifikasi proyek, menjelaskan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi aspek biaya, mutu, jadwal sebagai acuan dari membuat WBS. Yang ketiga yaitu create WBS atau WBS, menjabarkan batas pernyataan menjadi susunan deliverable yang mudah di-manage serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama. Yang keempat, validate scope. Ini adalah proses mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Yang terakhir yaitu scope control, proses mengontrol perubahan dalam ruang lingkup proyek.
Time di sini adalah manajemen waktu proyek, yaitu proses membagi proyek menjadi tugas dan membuatkan jadwal, dimulai dari tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas. Anggaran untuk setiap tugas dan setiap perubahan jadwal harus mendapatkan persetujuan dari sponsor proyek. Plan schedule management di sini merencanakan manajemen jadwal atau perencanaan manajemen jadwal, berisi informasi bagaimana jadwal akan dibuat dan siapa saja yang akan bertanggung jawab. Masih dalam area mengembangkan jadwal proyek dan pengelolaannya, diantaranya define activity. Di sini mengidentifikasi setiap aktivitas secara spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan para stakeholder sehingga menghasilkan produk-produk proyek. Yang kedua, sequence activities. Di sini menyusun setiap aktivitas dan hubungannya antara proyek. Yang ketiga, yaitu estimate activities resource, yaitu menentukan estimasi dari setiap sumber daya proyek. Selanjutnya yang keempat, estimate activities duration, waktu pelaksanaan proyek. Yang kelima, develop schedule, yaitu mengembangkan penjadwalan waktu pelaksanaan berdasarkan rangkaian aktivitas dan kebutuhan sumber daya. Yang terakhir di sini adalah control schedule, yaitu mengendalikan dan mengatur perubahan penjadwalan proyek. Cost adalah manajemen biaya proyek yang merupakan bagian dari pengetahuan area kerja untuk proses pembuatan perencanaan, estimasi budget atau anggaran, dan mengontrol biaya agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Plan cost management di sini adalah manajemen perencanaan biaya di mana anggaran proyek ditetapkan berdasarkan kriteria untuk perubahan dan prosedur pengendalian. Selanjutnya estimate cost, yaitu proses membuat perkiraan biaya dengan mempertimbangkan sumber daya tenaga kerja, bahan, peralatan, dan item-item lainnya. Determine budget merupakan proses mengumpulkan perkiraan biaya dari aktivitas atau pekerjaan paket individu untuk menetapkan dasar biaya resmi. Control cost, yaitu proses pemantauan dan mengendalikan faktor-faktor penyebab varian biaya sesuai dengan budget. Quality adalah manajemen kualitas proyek, merupakan bagian dari pengetahuan area kerja yang terdiri dari kendala waktu, biaya, dan ruang lingkup. Plan quality management, yaitu proses menentukan standar dan mutu konfigurasi dan cara pemenuhannya. Perform quality assurance, yaitu proses audit persyaratan mutu untuk memastikan bahwa standar mutu yang sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Selanjutnya, control quality, yaitu fase pengendalian hasil pencapaian sesuai dengan standar dan memberikan saran yang diperlukan untuk perubahan. Human resource atau manajemen sumber daya merupakan bagian pengetahuan area kerja sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Pada bidang ini berkaitan dengan mendapatkan dan memilih tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM. Plan HR management, yaitu fase mengidentifikasi, mendokumentasikan peranan dalam proyek, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, hubungan pelaporan, dan rencana kualifikasi manajemen kepegawaian. Acure project team di sini merupakan mendapatkan tim yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Develop project team ini merupakan suatu proses membentuk tim dengan meningkatkan kompetensi kerjasama tim secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya, manajemen project team, yaitu proses mengelola tim proyek, mengkoordinir, memberikan umpan balik, dan membantu menyelesaikan masalah proyek. Communication
merupakan bagian pengetahuan komunikasi area kerja sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Memiliki tujuan agar proyek berjalan dengan efektif dan efisien. Komunikasi merupakan faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan merasa puas atas perubahan yang tidak terduga. Plan Communication Management. Di sini menentukan perencanaan komunikasi proyek sesuai dengan harapan stakeholder, seperti surat edaran investor, pembaharuan, perubahan, dan kemajuan proyek. Manajemen Communication, yaitu suatu proses membuat, mengumpulkan, distribusi, memilah, menarik, dan disposisi sesuai rencana komunikasi. Yang terakhir di sini adalah Control Communication, yaitu proses mengelola dan pengawasan komunikasi selama proyek berlangsung dan memastikan kebutuhan informasi stakeholder terpenuhi. Risk merupakan bagian pengetahuan risiko area kerja sebagai salah satu faktor penting meminimalkan dampak negatif dalam keberhasilan suatu proyek. Plan Risk Management yaitu proses menentukan metode pendekatan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Identify Risk yaitu proses mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek berdasarkan mendokumentasikan karakteristiknya. Qualitative Risk Analysis yaitu merupakan proses memperkirakan dan menganalisa besarnya dampak risiko yang akan ditimbulkan. Quantitative Risk yaitu proses membuat penilaian hasil analisis dan memutuskan prioritas risiko. Plan Risk Progress yaitu menentukan tindak lanjut untuk antisipasi dampak risiko. Control Risk yaitu memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya. Berikut ini adalah kategori risiko. Manajemen proyek terkait dengan dukungan dari manajemen hingga ruang lingkup dan deliverable proyek tidak jelas. Teknologi berhubungan dengan implementasi teknologi yang tidak sesuai dengan platform. Kemudian sumber daya terkait dengan pendanaan, sarana, prasarana, hingga alokasi sumber daya. Organisasi berhubungan dengan kepemilikan proyek dan perubahan kebijakan perusahaan. Yang terakhir di sini adalah eksternal, yaitu faktor alam, regulasi pemerintah, isu tenaga kerja, dan krisis moneter. Procurement merupakan bagian dari pengetahuan pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Plan Procurement Management di sini yaitu suatu proses mendokumentasikan proyek secara pengelolaan pengadaan, pendekatan khusus, dan mengidentifikasi potensi penjualan. Conduct Procurement yaitu proses pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan pemilihan potensi penjual. Control Procurement yaitu proses pengelolaan hubungan pengadaan, mengawasi performa kerja, membuat perubahan dan koreksi yang sesuai. Yang terakhir di sini adalah Close Procurement yaitu proses penutupan setiap pengadaan proyek. Stakeholder merupakan bagian dari pengetahuan pemangku kepentingan area kerja sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu proyek. Memiliki tujuan agar proyek berjalan dengan efektif dan efisien dengan mengelola secara aktif rencana manajemen proyek. Identify Stakeholder. Di sini mengidentifikasi orang, kelompok, organisasi yang dapat berdampak atau mempengaruhi keputusan, aktivitas, hasil dari proyek. Plan Stakeholder. Di sini mengembangkan strategi manajemen yang tepat secara efektif melibatkan para pemangku kepentingan di seluruh proyek.
Manajemen stakeholder engagement di sini maksudnya adalah mengelola keterlibatan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan mereka, mengatasi masalah saat terjadi, dan mendukung kepentingan stakeholder. Yang terakhir adalah control stakeholder engagement. Di sini maksudnya memantau keseluruhan hubungan pemangku kepentingan proyek, menyesuaikan strategi dan rencana untuk melibatkan stakeholder. ITTO as Project Integration Management Overview secara keseluruhan diantaranya yaitu 4.1 Develop Project Charter, 4.2 Develop Project Management Plan, 4.3 Direct and Manage Project Work, 4.4 Monitoring and Control Project Work, 4.5 Perform Integrated Change Control. Yang terakhir yaitu 4.6 Close Project or Phase. Dari 6 komponen tersebut memiliki fase atau proses. Input yang menjabarkan bagaimana informasi masuk untuk dikelola. Tool and Technique di sini memberikan informasi, metode atau teknik penyelesaian. Output merupakan sebagai hasil dari proses atau fase 6 komponen tersebut. Kegiatan Project Integration Management dimulai dari melakukan identifikasi dokumen pengembangan proyek berupa karakteristik dari jasa atau produk, batasan dan asumsi dokumen yang diperlukan dilakukan untuk identifikasi. Selanjutnya melakukan analisis studi kelayakan awal berupa model pengambilan keputusan dan metode pemilihan proyek yang melibatkan kemiripan produk dan jasa yang dievaluasi. Kemudian penilaian tingkat tinggi terhadap sumber daya organisasi dari proyek yang dilakukan, penilaian tingkat tinggi terhadap persyaratan teknis dan non-teknis dari proyek yang dilakukan. Dilanjutkan dengan mengembangkan project charter yaitu berupa persyaratan pekerjaan proyek atau project statement of work, peralatan dan cara atau tool and technique di sini merupakan memberikan informasi, metode atau teknik penyelesaian. Dilanjutkan dengan mengembangkan rencana manajemen proyek atau project management plan berupa PM, plan template, prosedur perubahan, informasi proyek yang akan diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya. Fasilitas teknis digunakan dalam menghasilkan rencana pengelolaan proyek, mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek berupa PMIS yaitu Project Management Information System, deliverable yaitu berupa hasil atau progres pekerjaan, kemudian memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek berupa rencana pengelolaan proyek, permintaan perubahan dan laporan kinerja pekerjaan, melakukan pengendalian perubahan secara integritas, yang terakhir di sini adalah menyerahkan atau menutup proyek. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.